Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sehingga kita dapat melaksanakan meja hijau pada saat pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rumensis Tumorang, NIM 16.012.12.01. Adapun yang menjadi judul penelitian saya yaitu implementasi data mining dalam memprediksi stok barang menggunakan algoritma a priori pada topologi Max Kitchen. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Berkelas Arwisanto Senturi yang telah membimbing dan mengajari saya sehingga saya dapat melakukan hingga tahap ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sulindawati Eskom Mkom selaku dosen penguji pertama saya, dan kepada Bapak Penda Sudarto Hasudian selaku dosen penguji dua saya, yang telah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya dapat melakukan presentasi hasil penelitian saya. Adapun yang menjadi latar belakang penulis mengangkat judul ini yaitu yang pertama, satu, sering terjadinya kesalahan dalam menentukan stok barang yang akan digunakan baik dalam hal memesan maupun stok barang yang datang. Yang kedua yaitu terjadinya kosongan stok atau di-stok terhadap barang tertentu sehingga sering mengalami kelebihan dan kekurangan stok barang sehingga mengakibatkan proses pembuatan roti tidak berjalan lancar. Tujuan penelitian yang pertama dapat menganalisa stok barang menggunakan algoritma a priori pada Mom's Kitchen. Yang kedua dapat merancang aplikasi berbasis web dalam prediksi stok barang. Dapat menguji aplikasi berbasis web dalam prediksi stok barang menggunakan algoritma a priori. Manfaat penelitian yaitu yang pertama dapat membantu karyawan dalam prediksi stok barang. Yang kedua, aplikasi yang dirancang dapat membantu karyawan pada Mom's Kitchen. Yang kedua, sistem ini dapat digunakan secara optimal dan tepat guna sehingga dapat mengefisiensi waktu dalam memperbaharui dan menambahkan data pada stok barang. Perumusan masalah yaitu yang terdiri dari identifikasi masalah, yaitu yang pertama, sulitnya karyawan dalam memprediksi jumlah stok barang yang akan digunakan. Yang kedua, perlu suatu sistem yang akurat dalam proses prediksi persediaan stok barang pada Mom's Kitchen. Ruang lingkup masalah. Algoritma yang digunakan adalah algoritma a priori, aplikasi yang dibangun berbasis web. Prediksi persediaan stok barang yang diteliti dari bulan Oktober sampai Desember 2019. Database yang digunakan yaitu MySQL. Perumusan masalah. Bagaimana menganalisa algoritma a priori untuk memprediksi stok barang pada Mom's Kitchen? Bagaimana merancang aplikasi dengan menggunakan algoritma a priori? Bagaimana menguji sistem berbasis web dalam memprediksi stok barang? Yang selanjutnya yaitu KDD, yaitu Knowledge Discovery in Database, merupakan sekumpulan proses untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. Secara garis besar, KDD yaitu sebagai berikut: data selection, pre-processing, transformasi, data mining, interpretation. Yang selanjutnya itu metode penelitian, yaitu yang terdiri dari mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, penerapan algoritma, analisa dan perancangan, pengujian, dan implementasi. Analisa dan perancangan. Analisa data yang digunakan untuk memenuhi pengolahan data. Data mining yang telah ditetapkan adalah data orderan karyawan selama bulan Oktober sampai Desember tahun 2019. Data orderan yang digunakan sebanyak 34 transaksi yang terdiri dari data stok barang. Berikut adalah contoh data stok barang. Yang selanjutnya itu tahapan-tahapan algoritma priori sistem dalam proses data mining ini adalah: yang pertama, menentukan nilai minimum support dan nilai support. Yang kedua, menentukan nilai support 1 item set dan 2 item set dan 3 item set. Menentukan nilai confidence, pembentukan aturan asosiasi atau association rules. Diberikan nilai support minimal 8% dari 34 data barang yang dihitung nilai supportnya untuk satu item set dengan rumus support A sama dengan jumlah data stok barang mengandung A per jumlah data stok barang kali 100%. Dari tabel tersebut akan mencari nilai minimum support 8% dari 109 data stok barang, maka akan diperoleh data yang memenuhi nilai support seperti berikut. Selanjutnya, menentukan dua calon item set dari data stok barang dengan menggabungkan item-item secara bersepasangan. Support A, B sama dengan jumlah data stok barang mengandung A dan B per jumlah data stok barang keluar kali 100%. Berikut adalah support 1 item set dan 2 item set. Yang selanjutnya itu mencari aturan asosiasi, maka dilakukan dengan langkah-langkah perhitungan nilai confidence item set yang terdapat pada tabel di bawah ini dengan rumus confidence B per A sama dengan jumlah data stok barang mengandung A dan B per jumlah data stok barang mengandung A kali 100%. Berikut adalah kombinasi dua item set dengan nilai confidence-nya.
Berdasarkan tahapan-tahap yang telah dibuat, maka item-item yang memenuhi nilai support dan confidence dengan nilai minimum confidence kurang lebih 50%. Untuk itu terbentuklah aturan asosiasi dan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jika membeli data stok barang diamond, maka akan membeli data stok barang milk dengan nilai support 3% dan nilai confidence 100%. Jika membeli data stok barang minyak sayur, maka akan membeli data stok barang milk dengan nilai support 3% dengan nilai confidence 100%. Jika membeli data stok barang kunci biru, maka akan membeli data stok barang segitiga biru dengan nilai support 3% dan nilai confidence. Jika membeli data stok barang hana emas, maka akan membeli data stok barang kunci biru dengan nilai support 4% dan nilai confidence 75%. Jika membeli data stok barang segitiga biru, maka akan membeli data stok barang kunci biru dengan nilai support 4% dan nilai confidence 75%. Implementasi sistem, yaitu kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan perangkat lunak. Kebetulan pada a priori ini perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini yaitu yang pertama sistem operasi Windows 10 32-bit, web server XMPP 322, web browser Firefox, Text 3, Microsoft Excel 2010, Microsoft Visio 2010. Selanjutnya itu kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan pada saat pengimplementasian sistem dan sistem berjalan dengan optimal ada yaitu prosesor Intel Pentium 2 GB, RAM 2 GB, keyboard, mouse, harddisk 500 GB. Implementasi, yaitu yang terdiri dari form login. Form login merupakan form atau halaman pertama yang tampil saat sistem dijalankan. Form ini memiliki fungsi sebagai filter yang tidak sembarangan user dan dapat masuk ke dalam sistem. Berikut adalah gambar dari form login. Yang selanjutnya halaman home merupakan halaman yang muncul ketika username dan password telah dimasukkan dengan benar pada halaman login. Halaman home berisi tab-tab menu tersedia pada sistem seperti gambar berikut. Yang selanjutnya data stok barang. Data stok barang merupakan data yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan kode dan nama produk yang akan digunakan dalam proses a priori. Selanjutnya data orderan. Data orderan merupakan data yang digunakan oleh pengguna, masukkan kode produk dan nama produk yang akan digunakan pada a priori. Kemudian pengguna akan melakukan simpan dan sistem akan memproses ke dalam database yang telah disediakan. Yang selanjutnya itu proses perhitungan a priori. Pada perhitungan algoritma a priori terdapat tanggal awal dan tanggal akhir pada setiap data order yang dihitung pada proses algoritma a priori dengan memasukkan nilai support dan minimum confidence. Step 1 yaitu support 1 item, 2 item set, dan 3 item set merupakan halaman menampilkan hasil dari proses perhitungan dan batas minimum support yang dilakukan oleh sistem, seperti yang dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya adalah form laporan. Form laporan ini digunakan oleh pengguna untuk mengetahui hasil dan bisa untuk mencetak jika pengguna ingin mencetak laporan hasil dari sistem. Yang selanjutnya itu logout. Form logout ini digunakan oleh pengguna untuk keluar dari sistem. Pengguna melakukan logout dan sistem akan mengkonfirmasi dengan menampilkan confirm message, yaitu seperti pada gambar berikut ini. Kelemahan dan kelebihan sistem. Kelemahan sistem yang pertama, data order yang dimasukkan hanya sebatas data yang memiliki jumlah produk di bawah 34. Sistem yang hanya dapat memproses minimum support dan minimum confidence sesuai dengan nilai yang dimasukkan ke dalam program. Sistem yang dibangun hanya dapat memproses data sesuai dengan data order yang diinputkan. Kelebihan sistem yang pertama, sistem yang dibangun sangat berguna dalam mengetahui hubungan pola stok barang yang sering diorder oleh karyawan. Yang kedua, sistem data yang dalam prediksi stok barang menggunakan algoritma a priori dapat melakukan perhitungan secara otomatis ketika data transaksi telah diinputkan sehingga menghasilkan yang bermanfaat bagi perusahaan. Sistem ini dapat ditambahkan datanya jika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan dalam melakukan penambahan data. Kesimpulan, yaitu yang pertama, kesimpulan dasar yang pertama, kesimpulan analisa asosiasi dengan algoritma a priori dapat menemukan aturan asosiasi untuk kombinasi data stok barang serta mengetahui data barang apa saja yang sering diorder oleh karyawan. Implementasi data ini menggunakan algoritma a priori sangat efisien dan dapat mempercepat proses pembentukan cenderungan pola kombinasi dari hasil orderan stok barang pada toko roti Mom's Kitchen, yaitu dengan nilai support dan confidence tertinggi adalah diamond, minyak sayur, dan milk. Saran, bagi peneliti yang ingin mengembangkan sistem yang dirancang yang berkenan dengan prediksi stok barang menggunakan algoritma a priori dapat dilakukan dengan menggunakan metode lainnya. Data yang dimasukkan berupa data-data jumlah besar dan dalam format teks yang terbentuk dengan Microsoft Excel yang berisi data penjualan produk roti. Yang selanjutnya diharapkan sebaiknya ditambahkan fasilitas untuk backup data sehingga jika terjadi kerusakan pada server tidak akan terhapus. Demikian presentasi hasil penelitian saya.
Saya mengucapkan sekian dan terima kasih.